Pemerintah menerapkan kebijakan baru yang mungkin akan berimpact pada perusahaan-perusahaan batubara. Ada juga berita dari kripto yang kemarin mengalami peningkatan market cap. Ada juga berita dari Solana, disertai kita juga bakal bahas analisa tentang IPO baru yaitu PV, dan terakhir kita juga bakal update jurnal kita ya. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Untuk yang baru nonton, perkenalkan kami Revera Prime, di mana tiap harinya kita akan rutin bahas market outlook dari global, kripto maupun saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya pause sejenak untuk baca disclaimer ini dulu. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram dan private Discord yang sudah kami sertakan linknya di deskripsi agar kita bisa diskusi dan belajar bareng. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe karena itu membantu kami agar bisa terus berkembang dan berkarya. Oke, kita masuk ke berita awal, yaitu kita lihat RTI Analytics ya. Dimana hari ini IHSG kita mengalami kenaikan ya, sebesar 37 poin ke angka 0,551% ya. Turnovernya hari ini sudah mulai naik ya, di angka 7,967 T ya. Oke, dengan net foreign sale-nya ini masih lumayan besar ya, 148,58, asing jualan, dan buy-nya hanya 50,74 billion. Jadi ini market outlook IHSG hari ini. Nah, ini IHSG menguat 0,55. Nah, dari LQ45 yang naik itu ada BRIS, XL, dan BRPT ya. Itu. Ini top gainer dari LQ45 dan top losernya ada Bank Jago, Adaro, sama HM Sampurna. Selanjutnya kita ada berita nih untuk perusahaan-perusahaan batubara ya, yaitu telah resmi royalti 0% untuk perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi ya. Jadi ini mungkin tidak applicable untuk semua perusahaan batubara, cuman yang melakukan hilirisasi dia bakal mendapatkan royalti 0%. Dimana dengan peraturan pemerintahan mengganti Undang-Undang Perpu di dalam Cipta Kerja yang ditetapkan 30 Desember kemarin. Nah, ini membahas tentang subenergi dan sumber daya SDM. Di mana kalau Pak pengamat hukum energi, kebijakan ini mungkin cukup ideal sebagai insentif bagi perusahaan yang mau melakukan hilirisasi batubara. Artinya substansi hilirisasi batubara ini masih dianggap penting dan strategis karena bakal meningkatkan nilai tambah produk ya, dan meningkatkan penerimaan negara dan daerah serta peningkatan penerimaan tenaga kerja. Kita lihat aja ke depannya terkait perusahaan-perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi ya, karena ini lumayan berimpact dengan adanya peraturan baru ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dunia kripto, dimana kalau kita lihat di coin market cap nih ada penambahan ya. Jadi market cap kripto itu balik lagi ke angka 800-an billion ya, dimana crypto market start 2023 reclaiming 800 billion market cap gitu. Jadi kita lihat awal-awal tahun ini kemungkinan market lagi mulai terisi lagi ya, dimana kemarin sempat di angka 700-an di Desember gitu. Jadi awal tahun ini sudah mulai, mudah-mudahan ini makin ramai ya market kripto. Dan ada juga Solana ya. Nah, Solana tuh kemarin breakout dengan peningkatannya dia 13% ya. Nah, kalau kita lihat di sini di chart ya. Nah, ini chart kemarin kalau daily-nya seperti ini ya. Nah, ini lumayan nih kenaikannya. Kita zoom ke 4 jam. Nah, ini kenaikannya lumayan naik ya. Nah, di sini cuman dia sedang mencoba resistannya ya. Di sini nih ada kena EMA juga, ada resisten juga. Nah,
Untuk kalian yang memang, senang trading, ini bisa jadi alternatif ya, karena dia kalau dilihat dari volumenya, dia ada breakout lumayan disertai volume ya. Cuman, untuk saat ini hanya bagus untuk scalping ya, karena beberapa hari lagi, akan ada FOMC meeting ya. Jadi market tuh biasanya naik dulu sebelum FOMC, nanti bakal diturunin, cuman itu saat ini mungkin belum berlaku ya, karena secara big market cap, Bitcoin ini belum kemana-mana ya, belum terlalu signifikan gitu. Mungkin beberapa hari ke depan ada kemungkinan ya pattern-nya sama seperti beberapa FOMC kemarin, cuman kita nggak tahu, kita lihat ke depannya. Cuman ya untuk saat ini, kalau kalian mau trading singkat, boleh aja nih memanfaatkan breakout-nya Solana, cuman tetap money management dan trading plan-nya dijaga ya. Oke, selanjutnya kita bahas ini, EIPO. EIPO ada Pentavalent dengan buildingnya 30 Desember sampai 5 Januari. Nah, penawaran awalnya 120 sampai 149. Ini kita udah coba rangkum. Ini PV ya. Oke, PV ini di PV kita bakal lihat ini pentavalent, di mana ini organisasi structure-nya. Kita lihat langsung ke our bisnisnya ya. Jadi bisnisnya itu dia farmasi ya. Farmasi barang, distribution, pharmaceutical line. Ada consumer goods juga, OTC, kosmetik, food. Ada juga pharmaceutical goods sama consumer goods ya. Jadi kalau dilihat dia supply chain distributionnya, nah ini overview supply chain distributionnya, di mana dia ada branch office, bisa di apa namanya distribute ke government institution, ada hospitality, ada drugstore, ada farmasi, ataupun ke grocery dan supermarket serta cosmetic store. Itu distribution supply chain channel-nya. Kita masuk ke targetnya. Nah, ini ada yang tadi ya, ada puskesmas, nah ada modern trade, distribution network-nya. Kita coba lihat. Nah, ini branch distribution-nya ya. Nah, dia terbagi jadi 4, ada di wilayah Sumatera, ada di Jawa. Jawa pun dibagi hampir dibagi 3 ya. Cuman di region 4 dia terpisah ke arah atas. Oke, sekarang kita coba bahas dari prospektusnya ya. Kalau kita lihat di sini, prospektusnya dia name-nya Pentavalent, tick-nya PV nanti. Webnya tadi kita udah lihat ya, bisnis modelnya adalah dia farmasi, consumer cyclical, di mana dia distributor produk farmasi dan produk konsumsi. Warannya sini nggak ada ya sayangnya. Nah, underwriter yang digunakan adalah Lotus Andalan Sekuritas. Last performance-nya ini ada JARR. Kalau kita coba lihat JARR. JARR itu di awal pembukaannya dia sempat 3 kali naik tinggi. Kalau yang ini ARKO, kita lihat ARKO. Nah, ini sempat merah, cuman kebesokannya dinaikin tinggi ya. Nah, jadi itulah performance dari si Lotus Andalan. Nah, itu salah satu hal penting yang harus kita lihat, underwriter-nya. Sekarang masuk ke prospektus, di mana kita bakal lihat struktur permodalan. Halaman 13. Nah, ini struktur permodalannya ya. Jadi diseluruh penuh oleh Tankop, Meramakmur. Kita bakal lihat, coba kita perbesar. Meramakmur, Multi,
Bidotama Mandiri. Nah, nanti akan dilepas ke masyarakat. Nah, kalau misalnya di store penuh ini bakal dapat segini ya, jumlah sahamnya, dan ini jumlah nominalnya, 28 miliar. Nah, setelah penawaran umum perdana bakal bertambah. Di sini kita lanjut ke laporan posisi keuangan, di mana laporannya dibuat dalam ribuan rupiah. Nah, ini jumlah aset lancarnya segini, 649. Jumlah liabilitasnya itu 514.351 dan jumlah ekuitasnya 134. Kalau kita lihat di laporan laba ruginya ya, penjualan bersihnya ini ada di angka 1,165. Nah, ini 2021-nya belum diaudit ya. Ini per 31 Juli. Ini Desember. Nah, kalau kita lihat ya, ini lumayan naik turun ya. Di 2019 dia 1,431, 2000 lumayan turun, 2021 dia mulai naik lagi. Per 31 Juli di 2021 ini penjualan bersihnya 1,000. Di 2021 ada peningkatan ke angka 1,165. Kalau kita lihat net profitnya ya, nah di sini lumayan kelihatan nih. Ini tadinya 4,983 jadi 269 nih, dia lumayan terpukul ya di 2020. Nah, cuman di bulan 2021, nah ini lumayan banget dapatnya 19. Namun di 2021 per Juli pertengahan ya, jadi kuartal kedua dia dapat 8, dan di 2022 juga lumayan ada peningkatan gitu. Kita lihat apa lagi tadi, penggunaan dana itu di halaman 12. Sayangnya di sini rincian penggunaan dananya kurang detail ya. Jadi seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran dikurangi biaya itu digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Biaya operasional seperti biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, pembelian barang dagang, dan pelunasan hutang. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini tadi ya, yang lumayan terlihat di sini nih, jumlah liability jangka pendeknya ini lumayan besar nih, 480. Cuman diimbangi dengan jumlah aset karena dia kan kebanyakan asetnya itu mungkin adalah goods farmasi ya, jadi obat-obatan atau tadi ada consumer goods juga gitu. Jadi ini yang lumayan besar ya di sisi liability jangka pendeknya gitu. Dengan kalau lihat porsi liability dibanding ekuitas ini lumayan banget ya perbandingannya. Selanjutnya laporan keuangan kita kegiatan usaha di halaman 15. Nah, di sini juga ini kalau kalian mau lihat rasio perjanjian kredit atau kewajiban pemenuhannya ke PT Bank Mandiri, nah sebesar segini nih, 36 miliar rasio keuangan per Desember 2021. Ini keunggulan kompetitifnya juga berpengalaman 54 tahun, memiliki sertifikat, distribusi, sistem teknologi, prinsipal dan pelanggan yang ternama. Ini sangat poin banget. Dia nggak menyertakan detailnya ya. Nah, strategi usahanya juga memperluas jaringan distribusi, menerapkan otomasi pekerjaan salesman, pemenuhan perizinan dan standar quality, menjalin hubungan baik dan jangka panjang dengan prinsipal dan pelanggan, jalin kerjasama dengan prinsipal baru. Jadi, strategi usaha sama keunggulan kompetitifnya sangat-sangat poin banget ya. Jadi, belum di breakdown, cuman kalau kalian mau baca mungkin di bawah ada, cuman kita lihat overview-nya aja di sini hanya per poin. Nah, ini prospek usahanya industri farmasi, mereka melihat peluangnya masih bisa tumbuh ya. The total market share sektor farmasi mengalami peningkatan di 2016 ke 2019, lumayan jauh juga sih. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID sampai 2025
mencapai 157. Nah ini. Prospek usaha ekonomi Indonesia triwulan 2022 mengalami pertumbuhan. Nah ini mereka masih berharap bahwa pasar akan tumbuh diimbangi dengan produk mereka yang bisa memenuhi kebutuhan pasar ya. Setelah itu perekonomian secara umum, pertumbuhan PDB 270 juta. Oke. Ya itu tadi prospek usahanya ya. Nah, kalau kita coba hitung ya. Kalau kita coba hitung tadi kan saham yang ditawarkan itu sebanyak 368 ya. Nah, ini 368. Nah, 3.680. 3.680 kebanyakan nih berarti. Sorry, 3.680 ya. Sebentar. Saham yang ditawarkan 3.680. Tadi kita awal lihat ada itu lot ya. Kayaknya tadi tuh lot udah bener sih tadi. Nih. Oh iya, 368 juta. Sorry, tadi udah bener hitungannya. 368 tuh. Dengan tadi equity-nya, kalau kita lihat equity-nya ya, ke bawah halaman, nah ini. Kita tadi coba lihat equity-nya di angka 134 ya, 134.514 liability-nya. Terakhir labanya 971 ya. Nah ini kalau lihat price-nya kan ada range di angka 120 sampai 149, kita ambil low sama high-nya aja. Dimana book value-nya sama 366.8059. Nah, kalau dilihat ini PBV-nya lumayan kecil ya. Ini sinyal bagus, pair-nya juga rendah. Di sini DR-nya kelihatan besar banget ya, karena tadi ya debt equity ratio-nya debt-nya apalagi yang jangka pendek itu tinggi banget, cuman memang diimbangi dengan kemungkinan aset mereka yang isinya aset lancarnya itu juga tinggi gitu. Ini ROI-nya sama EPS-nya, ini market cap-nya nanti akan berada di 44 miliar ya. Jadi gitu pembahasannya. Nah, apakah kalian akan masuk ke PV ini ya, Pentavalent ini setelah melihat tadi statistik dan bisnis modelnya, apakah kalian akan ikut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau komentar kalian tentang HIPV ini. Oke, mungkin segitu aja yang kita bisa bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kalian sehat-sehat semua. Thank you semuanya.